Halo milenial dan Gen Z, jumpa lagi dengan saya Maria dan Mami Jane. Nah, Mami Jane, hari ini kita jumpa lagi nih, ketemu lagi, ngobrol lagi. Bosen ya? Nggak bosen, karena aku percaya pasti Mami Jane udah menyiapkan narasumber yang kece. Oh iya, hari ini narasumber kita hebat. Siapa tuh? Buat anak-anak Gen Z juga, setelah Gen Z apa ya? Bukan Gen Strawberry kan? Gen Alpha kalau nggak salah. Gen Alpha. Jadi siap-siap untuk merancangkan edukasinya. Dan kita hari ini mengundang salah satu konsultan untuk pendidikan. Ini pendidikan di dalam negeri atau di luar, Mami? Di luar dan juga di dalam. Jadi kalau anak itu mau jadi pinter nih, mau sekolah di luar nih, lebih baik nanti ketemu sama bapak satu ini. Jadi kita nggak usah lama-lama nih, Mar. Kita panggil namanya Pak Hans. Halo Pak Hans. Halo. Halo. Pak Hans, kan selama ini aku kenal nih Pak Hans sih banyak dicari oleh orang tua murid ya Pak Hans ya. Terus mereka tuh kepingin anaknya sekolah di luar, bahkan juga sekolah di Indonesia, bertanya kepada Pak Hans, apa sih yang baik untuk anak itu? Pak Hans kan juga kadang-kadang ketemu anaknya, Pak Hans menggali ya Pak Hans ya? Ya, Gimana basically tuh, semuanya baik ya. Maksudnya apakah itu pendidikan di Indonesia ataupun di luar negeri. Cuman yang kita harus tahu itu untuk major-major tertentu memang ada yang lebih bagus di dalam negeri dan juga ada yang di luar. Ya, misalnya nih ya kita ngomong kedokteran. Ya, kan itu harus ada izin khusus toh dari ID. Jadi setelah lulus ya pasti harus memperoleh izin itu. Kalau misalnya kita dari luar negeri lulusnya, nah itu kan ada penyetaraan lagi kan. Nah, itu kan lumayan lama lagi gitu loh. Jadi banyak yang ambil kedokteran misalnya ya mungkin ambil aja dulu ya di UI, ya mungkin di UPH, lalu setelah itu baru ambil spesialisasinya di luar, misalnya seperti itu. Ya karena kan untuk spesialisasi itu lebih susah ya untuk penempatannya gitu, karena tempatnya hanya terbatas. Tapi kalau untuk ngambil bisnis, ya computer science, ya itu kan major yang sangat umum. Jadi kalaupun mau ke luar negeri supaya bisa mendapatkan suatu pengalaman kerja nantinya, ya itu juga bagus gitu. Ya jadi balik lagi ya itu tergantung dari studentnya, ya tergantung dari budget, ya dan juga tergantung dari kemampuan bahasa Inggrisnya kan, atau kemampuan bahasanya, gitu. Tapi kalau misalnya nih, misalnya ada satu anak dia kepingin sekolah ke luar negeri untuk meneruskan, kan tadi Pak Hans bilang, oke lah untuk major tertentu tuh Mar, kedokteran kan di Indonesia lebih bagus. Tapi kalau dia mengambil spesialisasi ke luar negeri, automatically dia ambilnya, Pak Hans kira-kira tahu nggak yang bagus itu untuk spesialisasi di luar tuh apa Pak Hans untuk kedokteran? Well, kalau di luar ya spesialisasi yang bagus itu pasti kayak di UK bagus ya, lalu di US juga bagus. Tapi yang balik lagi kan mahal kan. Ya jadi banyak sekali student ya itu spesialis sebelum COVID, yaitu banyak yang mengambil spesialisasinya itu ke Filipina. Oh, ke Filipina. Yes. Filipina tuh bagus ya Pak Han ya? Bagus karena dia kan hospital base. Jadi spesialisasinya itu langsung diterjunkan misalnya untuk bekerja juga di rumah sakitnya. Gitu. Kalau kita bandingkan, ini kita jadi ngomong kedokteran dulu ya Pak Hans. Kalau kita bandingkan nih, kan Pak Hans bilang Filipina bagus, tapi kenapa ya sekarang banyak orang nyamar ya Korea, Thailand, itu gimana tuh Pak Hans? Well, kalau Korea itu lebih ke arah estetik, ya jadi kayak untuk khusus dia operasi plastik, kecantikan, ya itu kan paling terkenal lah ya. Ya jadi kita harus lihat lagi nih. Untuk fokusnya itu ke arah mana gitu. Ya dan untuk ke UP pun atau ke US nggak segampang itu bisa langsung ke sana kan, karena dia udah semi praktek, tentu saja bahasa Inggrisnya kan harus bagus sekali. Nah itu sekarang yang menjadi salah satu problem ya untuk student yang memang sudah menamatkan studinya di Indonesia. Ya karena otomatis kan bahasa Inggrisnya pasti terbatas karena kan tidak memakai bahasa Inggris sehari-hari.
ya pada intinya gitu. Ya jadi semuanya itu ada plus, ada minus. Dan juga kalau misalnya dari bachelor itu mau ngambil kedokteran di UK, nggak segampang itu. Karena juga ada tes khusus untuk masuknya, yang namanya UCAT. Dan itu nggak ada preparationnya di Indonesia. Jadi untuk preparationnya itu ya harus misalnya dari UK. Ya untuk membantu kayak ngelesnya lah gitu. Ya kalau ngeles Inggris kan banyak di mana-mana. Berarti untuk saat ini di Indonesia belum ada untuk preparationnya sendiri. Preparation untuk UCAT itu sekarang ini baru kita yang memulai gitu. Jadi ada UCAT, ada MCAT. Jadi dari tempatnya Pak Hans. Betul. Jadi memang ada tes khusus ya penempatan untuk masuk ke medical school di UK. Asik. Gitu. Pak Hans tuh pegangnya UK sama Amerika. US juga. US juga. Tapi kalau Pak Hans as a consultant, dan I know that you are very experienced, Pak Hans, which is the best, UK or US? Well, nggak ada yang saya bilang nggak ada the bestnya ya. Maksudnya di Indonesia juga bagus. Saya lulusan US, ya saya juga pernah ngambil, saya punya PhD waktu itu di UK. Ya, jadi menurut saya semuanya sih bagus-bagus aja, gitu ya. Coba balik lagi ke experience. Experience. Ya, itu yang saya rasa membedakan. Ya, saya di US hampir 10 tahun. Ya, dari high school saya udah di US. Ya, jadi saya berasa waktu itu US itu the best. Dan saya nggak pernah tuh waktu itu ke London, kemana. Kenapa? Karena kita jalan-jalan di US, saya 52 states saya nggak habis 10 tahun. Iya ya. Ya, karena kan gede sekali kan. Jadi kita berasa bahwa, wah, US itu is the best country in the world. Ya karena kita matanya nggak kebuka. Ya setelah itu saya ke London. Nah di situ matanya baru kebuka. Wah kok di London kayaknya lebih enak ya. Kenapa? Karena liburan 3-4 hari aja saya udah bisa ke Paris. Ya yang udah beda culture-nya. Ya saya bisa ke Belanda, saya bisa ke Swiss, saya bisa ke Jerman. Betul. Nah, jadi sebetulnya total Europe itu ya udah seperti US. Betul. Ya kalau kita rasa dengan culture yang berbeda. Ya, jadi kalau memang ingin experience untuk culture yang berbeda, saya rasa mungkin UK is the best choice pada saat ini ya. Kenapa? Karena mungkin juga crime rate-nya mungkin lebih rendah. Ya di sana kan di UK nggak gampang ya orang untuk beli senjata api misalnya. Betul. Itu ya salah satu ininya keuntungannya kan. Lalu dormitory gampang. Ya misalnya ya. Lalu mungkin juga untuk di Europe ini, untuk especially di UK, lulus itu hanya perlu 3 tahun untuk bachelor, tidak perlu 4 tahun. Jadi kan save time, lebih cepat 1 tahun. Tumar. Dibandingkan dengan Indonesia. 3,5 ya paling cepat. 3 tahun, bukan 3,5, 3 tahun. Di Indonesia, kalau di Indonesia ya. Berarti lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. Jadi kalau kita lihat memang ini pembelajaran nih Pak Hans di Indonesia sama di luar ya Pak Hans ya. Kalau di luar tuh anak lebih diarahkan memang untuk dia punya keahlian ya Pak Hans. Oke, jadi Indonesia dan Amerika itu menganut sistem pendidikan yang lumayan sama. Ya di Indonesia namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Ya untuk kuliah kan. Kalau misalnya di Amerika namanya GE, General Education. Jadi student major apapun juga harus ambil MKDU atau GE ini. Paling gampang contohnya, pada waktu kita apply untuk sekolah di luar, pasti kan kita sudah ambil IELTS atau TOEFL. Benar dong? Untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Tapi kalau begitu kita sampai di Amerika, pertama kali adalah dites lagi nanti. Untuk bahasa Inggris, untuk placement-nya bisa di kelas mana. Karena harus ambil kelas Inggris lagi. Ya, harus ambil kelas matematik lagi. Tapi kalau UK, enggak. Begitu nyampe, ngambilnya apa nih? Bisnis. Gampang loh. Ya udah, 3 tahun hanya belajar bisnis. Kalau Australia gimana Pak Hans? Australia sama seperti UK. Ya, karena itu kan negara persemakmuran, jadi sama. Berarti gitu. lebih gampang ya Pak Hans daripada. Sebenarnya bukan lebih gampang, juga lebih fokus. Lebih fokus. Ada pro, ada con-nya, ya. Oh ya. Pro-nya adalah untuk anak yang sudah tahu, saya mau ngambil computer science. Ya udah, 3 tahun ngambil computer science, beres. Tapi kalau anaknya masih bingung-bingung, mungkin ada bagusnya ke US. Karena selama 2 tahun pertama dia masih bisa ganti major. Oh, ya. Bener toh? Ya, karena dia masih bingung nih. Ya, tapi kalau di UK gitu. udah 2 tahun ngambil computer science, tiba-tiba mau ngambil bisnis misalnya, ya ulang lagi dari titik nol. Ya, jadi makanya seperti saya bilang, setiap anak itu mempunyai requirement yang berbeda.
That's why saya harus interview dulu dengan anaknya untuk mengetahui, oh kematangan dia ini sampai mana untuk ngambil misalnya major ini. Ya lalu mungkin budget. Ya di Amerika jauh lebih mahal daripada di UK. Kenapa? Karena di UK semuanya itu kan adalah public school, punya pemerintah. Jadi harganya itu lumayan setara. Ya 20.000, 25.000 pound ya sekitar 500 juta. Tapi kalau di US itu sangat banyak variety-nya. Sekolah yang bagus-bagus seperti misalnya ya sekolah yang saya lulus itu kan namanya USC, University of Southern California, itu udah sekitar 70.000 US untuk uang sekolah aja. Ya, jadi udah sekitar 1,2 M ya mungkin ya sekarang ya. Kali 4 tahun 4,8 M. Ya, tambah biaya hidup ya dan lain-lain. Mungkin saya rasa 8 M karena kalau di US juga harus punya mobil. Iya. Nggak bisa depend sama transportation yang massal. Beda sama UK. Ya kalau UK, public transportation-nya itu bagus sekali. Kita nggak usah in Eropa tuh seperti itu. Ya sama seperti Australia. Iya. Nah, gitu. Kita jadi kemana-mana pakai public transport udah gampang. Betul. Jadi biayanya lebih gede. Nah jadi banyak juga parents yang ke saya, Pak Hans, kalau misalnya saya keluar 8 M, kapan saya balik modal ya? Nah, ya. Bisa juga kan, ya kan pertanyaan seperti itu valid gitu. Terus kerja di Indonesia dapat gajinya berapa? Betul, ya kan, starting salary 15 juta misalnya, ya toh? Nah, modalnya kapan balik? Betul. Jadi semua itu ada pros and cons ya. That's why setiap anak itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu, ya requirement anak ini seperti apa. Gitu. Dia maunya apa? Dia maunya apa? Dipastiin dulu ya Pak Hans ya. Tapi kadang-kadang Pak Hans orang tua suka sedihnya apa? Ya gue udah keluar duit, udah apa? Anaknya di sana ke sekolah main-main. Itu banyak kan Pak Hans begitu kejadian kan. Yeah. Terus ada lagi, tapi ada yang ya gue kalau sekolahin anak keluar, udah deh untuk kans balik lagi susah karena mikirnya apa? Moms, how much money then I can get in Indonesia, ya kan Pak Hans? Yeah. Tadi ya itu juga ada pro dan kontranya juga ya Pak Hans di situ ya. Ya, tapi ada jalan keluarnya. Apa tuh? Asal ya kan mampu bayar, intinya itu. Karena sekarang kayak community college di US, kita ini ada semacam VIP service. Ya, di mana untuk community college itu kan sangat sulit untuk mendaftarkan kelas-kelasnya karena banyak sekali yang mau daftar. Ya karena murah kan. Nah jadi untuk VIP service ini dibantu didaftarkan untuk kelas-kelasnya. Lalu community college itu nggak ada dormitory. Sedangkan anaknya baru 17 tahun, 18 tahun ya untuk ke sana. Ya kan untuk ngambil general education supaya lebih murah kita ke community college. Ya. Nah sekarang udah ada nih dormitory-nya yang dibuat khusus untuk anak-anak ini melalui VIP service-nya kita. Tapi tentu aja nggak semua college, ya kayak di LA kita cuma ada 2, ya SMC sama Irvine, lalu di SF ada 2, di Seattle ada 1. Ya jadi nggak semuanya itu kita ada. Gitu. Ya tapi itu udah untuk mencukupi bila anaknya itu kalau mau ke US tuh mau ke UC Berkeley, UCLA, ya itu kan yang top school di California ya itu lebih oke. Gitu. Mama, ada nggak yang kamu mau tanya lagi nih mengenai itu? Aku pengen nanya nih. Pak Hans, itu anak-anak yang di sana, yang OTW ke sana tuh, mereka biasanya aku biasa ngeliat ada yang nge-vlog sambil kerja, pokoknya kuliah sambil kerja itu gimana tuh? Oke, kalau in the US agak sulit. Agak sulit? Yes. Tapi kenapa? Karena memang kerja itu harus di-approve dulu sama sekolahnya. Oh di US tuh ya? Tidak otomatis intinya itu. Dan makanya biasanya waktu saya dulu itu ya kerjanya hanya di lingkungan sekolah. Ya tapi sekarang misalnya untuk STEM, ya selama itu kerjaan related itu boleh ya kayak internship segala ya itu boleh ya tapi memang jarang ya let's put it that way. Tapi kalau misalnya kita ngomong Aussie sama UK memang itu udah otomatis boleh bekerja 20 jam per minggu part time. Oh jadi ya untuk dia punya uang saku, dia punya apa. Betul. Sebagai contoh anak saya sekarang di London ya udah di second year di UOL City. Nah, dia juga sambil kerja. Di mana? Kebetulan dia kan sukanya yoga
ya sukanya Pilates, jadi dia kerja Jadi di ngajar. studio yoga dan Pilates. Ngajar. Which you know is okay karena mengurangi apa biaya saya untuk bayarin dia yoga dan Pilates kan, gitu loh. Iya. Ya jadi kalau di UK itu enaknya dan di Aussie itu memang boleh bekerja 20 jam per minggu dan cukup gampang untuk cari kerjanya. Yang besar udah pulang ya Pak Hansa? Ya kebetulan putri saya yang paling tua ini ya kan udah pulang. Dia dari US, dari LA. Jadi pathway-nya dia itu adalah ke Seattle dulu, ya untuk ngambil community college dan high school completion. Karena pada waktu itu dia belum lulus SMA. Jadi umur 16 udah langsung berangkat. Oke, setelah itu 2 tahun lagi di LA untuk ngambil jurusannya. Majornya yaitu business. Gitu di Loyola Marymount University. Nah, baru pulang kemarin Desember. Gitu. Nah, terus Pak Hans, kan juga Pak Hans ini ya, di Swiss itu juga enak kali ya Pak Hans kalau ngambil sekolah tuh. Apa yang kalau anak-anak tuh ke Swiss biasanya dia ambil major apa sih Pak Hans? Oke, Swiss ini lumayan niche. Ya, jadi Swiss ini adalah negara yang teraman di dunia, termahal di dunia. Ya dong, kalau menurut saya terenak di dunia, tapi semuanya mahal di sana. Ya, jadi di sana ya yang paling student saya yang paling banyak ke sana itu ada 2, hospitality, ya, dan juga untuk mau menjadi chef. Oh, chef. Ya, 2 ini. Now, 2 ini sangat affordable. Loh, kok negara paling mahal bisa jadi affordable? Karena subsidi silang. Oh gitu. Ya, jadi biasanya anak-anak yang ngambil chef itu masakin untuk anak-anak yang ngambil hospitality. Jadi di Swiss itu basically kurang dari 3M ya itu sudah bisa lulus dengan sukses. Dan pasti aman. Ya, pasti negaranya itu kan very peaceful. Ya, orang-orangnya juga baik. Ya, jadi Swiss itu sudah adalah negara yang saya bilang ideal. Tapi memang pilihannya tidak banyak. Gitu. Nah, sekarang ini untuk hospitality, ya of course dia ada banyak lagi ya kayak bisnis ya, tapi dia cukup apa namanya niche. Misalnya apa nih? Luxury business management. Ya, anaknya itu kalau udah lulus itu, ya tujuannya itu adalah misalnya bekerja di LV, ya itu kan yang Gen Z sekarang suka tuh, ya kerja di Fendi, ya itu. Ya itu salah satu favorite-nya juga tuh, luxury business management. Nah, ada lagi kalau untuk cowok, banyak yang ngambil sport management. Oh, Swiss terkenal juga untuk sport management-nya ya? Baru tahun ini, meledak. Oh, meledak. Kenapa? Oh, baru tahun ini. Karena lulusannya itu, Omar Bareda itu sekarang adalah CEO-nya Manchester United. Oh gitu, jadi CEO-nya Manchester United dari itu Swiss. Dari Swiss. Lulusannya. Lulusan Swiss. Betul. I see. Nah, jadi sport management itu juga sekarang apa benar-benar apa booming dicari, nih. ya lagi booming nih. Tapi especially ya mungkin 90% cowok. Ya, jadi yang saya suka banget nih sama bola. Ya, tapi saya nggak bisa jadi pemain bola profesional, udah telat gitu loh. Ya, jadi ngambilnya sport management. Karena nanti kan bisa bantu mengelola liga, ya bisa untuk merchandise-nya. Ya kayak sekarang kan merchandise juga making a lot of money, gitu. Kalau kerja paruh waktu itu sih udah pasti bisa ya Pak Hans ya. Terus yang kalau anak-anak nih Pak Hans mau ke sana nih, yang mesti dipersiapkan benar-benar gitu apa tuh Pak Hans? Kan tadi untuk bahasa udah pasti. Selain itu? Ya, jadi yang kita lihat itu satu udah pasti kan bahasa Inggrisnya. Yang kedua itu adalah kesiapannya. Ya, jadi kita akan review misalnya akademik transkripnya, ya apakah hasilnya itu sangat bagus, ya atau average, ya apa yang harus ditingkatkan. Karena kalau misalnya ke UK itu mereka itu sebenarnya tidak melihat secara menyeluruh. Ya kayak misalnya nih di SMA di sini kan misalnya ngambil 12 subjek atau 13 subjek. Mau jadi apa nih? Oh, engineer. Ya udah, kita hanya akan lihat kelas misalnya matematika, fisika. Nah, itu kan yang penting untuk dia jadi engineering. Jadi sebetulnya untuk international program kayak A-levels di SMA di sini, student tersebut hanya perlu mengambil 3 subjek. Gitu, ya. Seperti apa nih? Oh, mungkin matematik udah pasti. Ya, fisika udah pasti physics sama chemistry untuk mengambil major engineering di UK.
Ya jadi lebih spesifik. Jadi itu yang kita harus pastikan bahwa anaknya itu mau jadi engineer, oke. Memiliki nggak kemampuan matematik, fisika dan kimia yang cukup. Oke. Gitu. Oke. Pak Hans, kan kalau kita lihat nih sekarang ini sedikit agak melenceng dari pendidikan dasar yang kita mau tanya. Yang tadi ya Pak Hans. Kan kalau kita lihat untuk attitude anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha ya Maria, Ya. Antara anak-anak di Indonesia dan di luar sana, kan Pak Hans sih berkecimpung dengan anak-anak melulu nih ya. Apa tuh perbedaannya Pak Hans? Nah, Oke, perbedaan nomor satu itu adalah menurut saya anak-anak di sini ini lebih tidak dewasa. Kenapa? Karena semuanya diatur oleh orang tuanya. that's right. Gitu ya. Jadi itu menurut saya adalah problem yang paling besar. Jadi banyak sekali anak-anak itu kalau konsul sama saya, jadi gimana, mau kemana? Nanti abis SMA University, tanya aja sama mama. Jadi Dia nggak punya kebanyakan ya kalau saya lihat ya orang tua itu lebih memegang peranan. Jadi banyak sekali yang konsultasi sama saya pertama kali adalah orang tua, Bukan anaknya. bukan anaknya. Bukan Berarti anaknya, bisa jadi orang tua. orang tua. Betul. Jadi orang tua dulu, setelah itu baru saya bilang, oke ya Bu ya, nanti berikutnya saya harus ketemu dengan anak ibu dan saya harus konsul dengan anak ibu sendiri. Ya, untuk memastikan. Ya, jadi nomor satu nih saya lihat adalah memang tingkat maturity-nya untuk anak-anak Indonesia dibandingkan dengan anak luar itu beda. Tapi memang, kalau saya lihat, ini bukan hanya sekarang, dari zaman saya dulu. Betul. Saya waktu SMA di luar negeri, ya saya sudah bekerja, misalnya bisa sambil kerja. Saya lihat teman-teman saya itu semuanya sambil kerja, semuanya pada waktu SMA ya. Ini umum. Sekarang kalau misalnya nih, ya kita ngomong, ya ada student dari BINUS misalnya intern. Setelah dia kelar sekolah, misalnya dia kerja di McD, diketawain nggak? Diketawain. Wah, ini artinya nggak mampu nih. Nah, Benar, itu benar. menurut Di saya sana adalah nggak hal yang ada. salah karena tidak dibiasakan untuk bekerja dari sekarang. Iya. Berarti di luar sana itu sudah biasa ya? Sudah biasa. Dan tidak melihat kamu kerja di mana sebagai enggak. cleaning service, sebagai apa itu biasa. Nggak ada gengsi-gengsi. Nggak ada. Teman saya dulu semuanya tinggal di Beverly Hills ya. Setelah itu kerja pada waktu saya high school. Udah biasa. Iya. Karena itu dia mungkin dari orang tuanya ya kalau kamu mau jajan lebih apa segala kamu kerja ya kan misalnya kayak gitu. Ya tapi kalau di sini kan udah deh pulang les aja ya misalnya. Ya, jadi kalau saya lihat tapi itu umum ya di Asia gitu bahwa student kita itu tidak dibiasakan ya untuk bekerja paruh waktu gitu. Jadi kadang-kadang kalaupun nantinya di university yang mau langsung kerja dia juga kaget. Betul. Karena dia juga nggak biasa kerja kan dulunya. Ini Gitu. yang Pak Hans cerita nih menarik sekali ya. Saya ada kenal satu CEO ya Pak Hans, tapi nggak di sini, di Australia. Dan kalau kita Google namanya langsung keluar tuh CEO. Anaknya Pak Hans 3. Salah satu anaknya itu saya juga deh, wow, ini anak CEO loh, kerja di McDonald. Terus bapaknya bilang gini, oh I'm really happy katanya, because she's already get a job in McDonald. Buat dia satu kebanggaan. Betul. Ya. Tapi coba di Indonesia, itu dianggapnya rendah banget ya Betul. Pak Hans. Memalukan. Hanya untuk orang-orang yang kayaknya kelas bawah yang dapat kerjaan itu, Benar. padahal di sana enggak. Iya. Itulah bedanya ya Pak Betul. Hans ya. Ya, jadi saya udah mulai berusaha ya untuk stigma ini hilang. Ya, jadi saya mulai dengan membikinkan program volunteer work untuk anaknya. Jadi saya minta bagus anaknya banget, ini untuk buat project misalnya. Ya, misalnya salah satu student saya mau masuk engineering di UK. Ya, jadi saya bilang ya, you harus volunteer work. Ya, coba kamu pikirin. Oh, gimana kalau misalnya saya suka binatang juga? Oh ya boleh, ya kan, you suka binatang apa? Oh, orangutan, dia bilang. Ya udah, coba ya kan, you ke penangkaran orangutan, misalnya di Kalimantan toh, ya you jadi volunteer, you lihat apa yang you bisa provide, ya bisa membantu mereka. Jadi dia itu akhirnya membantu mereka itu untuk membuat tracker.
ya tracker untuk orangutan tersebut. Jadi kan bisa di-track kan orangutan tersebut berapa, ya apakah nantinya nambah atau berkurang. Nah dia sangat happy dengan proyek ini, dan karena proyek ini juga dia bisa masukkan ke personal statement-nya pada waktu apply ke university di UK. Jadi memang ya, kalau misalnya bekerja di McDonald's berguna untuk anaknya belum tentu berguna untuk university. Iya. Benar dong. Tapi kalau volunteer work seperti ini lebih berguna. Kenapa? Betul. Karena tujuannya itu adalah menjadi engineer. Gitu kan? Nah, gimana sekarang caranya supaya student-student kita itu bisa masuk ke area volunteer work itu? Ya. Di satu sisi ya Pak Hans kan juga consulting untuk anak-anak keluar. Nah saya tahu juga Pak Hans juga bikin juga untuk summer school ya Pak Hans ya. Untuk anak-anak Indonesia yang mau lihat dulu keluar misalnya, terus dia bisa mencoba dengan whatever namanya gitu, mungkin yang dalam waktu dekat kali tahun depan summer ya Pak Hans ya. Tahun depan summer atau di bulan Januari ini karena summernya di Australia kan bulan Januari. Oh ya. Ya jadi tanggal 5 sampai 15 kita ada kerjasama dengan University of Sydney. Ya tapi menurut pendapat saya summernya di Australia ini agak nanggung. Kenapa? Karena student di Indonesia ini biasanya tanggal 7, tanggal 8 udah masuk sekolah. Udah masuk sekolah. Ya, jadi harus minta izin 1 minggu untuk bolos, nah itu agak susah gitu kalau menurut saya. Nah, jadi makanya yang lumayan digemari itu adalah yang di bulan Juni. Ya dari Juni 30 misalnya sampai Juli 15 karena itu kan pas-pasan ya pada waktu ya mereka itu masuk sekolah di awal ajaran baru. Itu khusus untuk anak-anak yang SMA atau university itu Pak Hans? Oh bukan, itu hanya untuk anak-anak yang dari umur 10 sampai 10 dengan tahun. Umur 17. Oh gitu, 10 sampai 17. Betul. Jadi tujuannya itu adalah untuk supaya anak-anak ini biasa pada waktu keluar negeri ya 2 minggu tinggal sendiri ya dicoba dulu. Ya jadi kalau umur 10 sampai 13-14 kan pasti bahasa Inggrisnya dulu kan yang diasah. Ya setelah itu mereka bisa mencoba majornya. Ya jadi misalnya kayak anak saya nih udah ikut summer school 2-3 kali. Sekali dia pengen jadi dokter, jadi cobain dong. Oh kalau jadi dokter nih seperti apa nih pelajarannya dan lain-lain. Kedua dia mau jadi arsitek. Ya udah itu dia cobain. Oh jadi arsitek nih seperti apa ya pelajarannya segala. Nah baru nantinya dia pilih. Oh lebih bagus yang mana ya untuk saya. Ya jadi sekarang ini bagusnya itu adalah kita udah nggak kayak beli kucing dalam karung gitu kan istilahnya. Kita bisa coba dulu. Ya apakah benar ini major yang kita mau. Ya sampai untuk arsiteknya ini kan benar-benar dia ada ketemu dengan arsitek yang terkenal. Ya di mana arsitek ini pasti akan sharing. Ya, dia punya suka dan duka, of course ya bukan cuman ini aja kan suksesnya aja, tapi gimana cara ya dulu pada waktu dia belum sukses nih. Ya belajarnya gimana segala sampai dia sukses. Nah, apakah student ini punya kemampuan untuk mengikuti arsitek terkenal ini? Nah, sama juga seperti dokter. Karena dokter kan terus terang dia punya bukan hanya pendidikan kan, tapi harus lembur di rumah sakit. Lalu kalau misalnya baru lulus itu dapat yang namanya graveyard shift. Graveyard shift itu kan yang dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Ya kan misalnya. Nah, itu kan sangat berat sekali gitu. Jadi dipastikan dulu apakah mereka ini punya ya bukan cuma kemampuan kan, tapi kemauan ya untuk menjadi profesi yang mereka inginkan. Oke. Terus Pak Hans, itu kan kita bicara tadi yang di luar ya Maria, sekolah di luar ya Maria. Tapi saya pengen dengar juga lo dari Pak Hans. Pendidikan kita kan maaf pemerintah Indonesia, tapi pendidikan di kita itu kadang-kadang memprihatinkan ya Pak Hans. Sebenarnya kalau kita lihat university seperti UI, ya sekarang kan juga ada UI Inter. Ya mungkin saya bilang the top 2 ya pada saat ini di Indonesia adalah UI dan UI Inter. Ya pada saat ini. Tapi itu kan kita bicara university Pak Hans. Nah ini kita bicara dasarnya deh, mungkin dari SD sampai SMA ya Pak Hans. Kadang-kadang saya melihatnya memang kalau mau mencapai pendidikan yang bagus, orang tua tuh harus keluar kocek juga yang besar ya Pak Hans. Betul nggak? Ya mungkin betul juga ya, tapi balik lagi kan itu tergantung dari anaknya.
Ya karena student saya banyak yang dari SMA negeri juga bagus gitu loh pada akhirnya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan belajar yang lebih tinggi daripada teman-teman lainnya. Ya jadi tidak berarti kalau misalnya ke sekolah negeri itu lebih jelek ya daripada ke JIS ya kan misalnya yang harganya 600 juta per tahun. Ya itu I don't believe that. Cuman balik lagi pada waktu you mau kuliah, apakah student ini sudah tahu requirement-nya? Nah, jadi harus dipersiapkan dari 3 tahun sebelumnya. Jadi nggak bisa nih, ya udah kelas 11 SMA 2 ya, tahun depan SMA 3 habis lulus saya mau ke Oxford. Udah telat, nggak mungkin. Dari kapan jadi mulai nih? SMP? Harus dari SMA 1 paling telat paling untuk persiapannya. Karena untuk apply ke Oxford itu mulai dari November aja udah mulai apply pada waktu di SMA 3. Jadi gimana dia mau persiapkan dalam waktu 2-3 bulan? Kalau dia baru bilang ke saya, Sir, saya mau ke Oxford ya kan atau ke G5. Ya, jadi di UK itu ada 5 yang paling top. Ya Oxford, Cambridge, Imperial, ya UCL sama LSE, London School of Economics. Ini kan yang paling susah. Ya tiba-tiba misalnya pada waktu dia mulai sekolah SMA 3, artinya kan itu di bulan Juli atau Agustus, Sir, ya gimana kalau misalnya saya mau coba apply ke Oxford? Nah, you cuma ada 2 bulan gimana you mau persiapkan? Untuk semuanya, volunteer work dan lain-lain. Sangat sulit, ya intinya itu. Jadi memang semuanya itu kan sebenarnya butuh persiapan. Persiapannya itu makin jauh, ya makin bagus. Ya intinya cuma itu. Ya, nah kita di sini juga prihatin banget sama pendidikan. Tapi kita dengar dari Pak Hans itu juga banyak sekali keterangan dan informasi yang sangat-sangat bagus ya Mar, dan bisa juga mengedukasi juga orang tua. Jadi anak itu jangan terlalu dimanja ya Pak Hans. Betul. Dia tuh harus bisa mandiri dan juga memutuskan pendidikan apa yang terbaik untuk dia. Betul. Jadi orang tua tuh jangan mendikte. Kamu harus jadi dokter. Kan kalau dulu tuh gini. Jadi dokter, jadi insinyur ya Pak Hans ya. Orang bilang, kamu bagus jadi insinyur, kamu bagus jadi dokter gitu. Nggak ada tuh yang jadi misalnya kalau kamu mau mengembangkan, kamu punya art atau apa, jarang tuh aku dengarkan begitu kan. Enggak, kayak gini nih. Mami dulu nggak bisa jadi dokter, jadi kamu harus melanjutkan cita-cita Mami. Kan ada yang kayak gitu. Iya, bener. Nah, terus kalau orang tua di luar sana mungkin akan bertanya mengenai pendidikan atau mengenai konsultan yang nanti kita bicara ini, boleh menghubungi Kabar Bursa ya Mar. Kabar Bursa nanti akan memberi jalan bagaimana berhubungan dengan Pak Hans ya. Ini sangat membantu, dan kita juga pernah dengan NASA ya Pak Hans ya. Iya. Ya, bagaimana anak-anak itu bisa tinggal di bootcamp dengan NASA ya Pak Hans. Nah itu juga dengan Pak Hans loh. Dan orang dari NASA-nya datang, dan I'm really appreciate aku bisa jalan sama Simon ke beberapa sekolah ya Pak Hans. Nah itu sangat menarik gitu. Nah itu juga nanti bisa menghubungi Kabar Bursa untuk bagaimana bisa komunikasi sama Pak Hans, gimana misalnya anak-anak ini yang mau keluar harus apa saja gitu. Jadi Mar, kita sekarang juga harus mengakhiri kayaknya ya karena waktu. Tapi nanti next time kalau kita ada waktu lagi, kita juga pasti akan mengundang lagi Pak Hans ya Mar. Ini sangat mengedukasi sekali. Gitu. Dan terutama untuk adik-adik yang mungkin pengen ke Oxford, pengen ke Harvard, nggak bisa ujuk-ujuk langsung celeng Pak saya mau ini udah 1 bulan atau 2 bulan. Jadi emang harus benar-benar dipersiapkan dari masih kelas 10 ya Pak. SMA 1. Nah teman-teman, semoga perbincangan kali ini dapat menginspirasi kalian semua. Untuk informasi berita ekonomi Anda bisa kunjungi www.kabarbursa.com. Saya Maria dan Mami Jeans dan juga Pak Hans. Kami semua pamit undur diri sampai di episode berikutnya.